Mari kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita memulai ibadah kita dengan doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini. Kami bisa mengucap syukur atas perlindungan penyertaan Tuhan, atas pagar perlindungan yang menyertai kami semua. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan menyertai hidup kami sampai hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami tetap Engkau andalkan, kami tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan yang kami andalkan di dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, pujian kami, penyembahan kami, ibadah kami, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Pujian dan syukur kami kepadamu. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Sekali lagi katakan pujian dan syukurku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Pujian dan syukur, inilah pujian dan syukur kami Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah persembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan pujian dan syukurku. Ini pujian kami dan persembahan kami. Amin. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar
terima kasih. Inilah pujian dan sembah kami kepadamu. Kami bersyukur karena semua anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada sesuatu pun di dalam hidup kami yang bukan berasal dari Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami dapat merasakan hadirat Tuhan. Kami dapat merasakan perjumpaan dengan Engkau. Kami dapat merasakan lawatan-Mu. Biar kiranya setiap hati kami bisa bawa untuk kami persembahkan kepadamu. Semua umat-Mu dapat merasakan lawatan-Mu, baik yang di sini maupun yang di rumah, dimanapun mereka berada. Setiap pribadi lepas pribadi dapat merasakan lawatan dan jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami. Inilah pujian dan sembah kami, biar kiranya berkenan dan layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Di tengah suasana yang sudah hampir 3 bulan kita dapat menikmati, mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Amin. Walaupun situasinya seperti ini, bahkan bukan hanya kita, tapi seluruh negeri ini, bahkan seluruh bumi ini mengalami situasi yang berat ini. Tapi kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Tetap bersukacita, tetap di dalam Tuhan, karena sukacita yang mulia ada di dalam Tuhan. Kita nyanyi satu pujian. Haleluya. Hari ini, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Mari semua kita bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekali lagi katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka,
bersuka cita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan untuk mendengar Dia berbicara kepada kita. Haleluya. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, di dalam pelayanan pekerjaan kita. Tuhan banyak melakukan perkara yang dahsyat dan yang besar. Haleluya. Karena itu kita perlu bersyukur, berterima kasih kepadanya. Haleluya. Amin. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
setiamu di dalam hidupku. Ku Yesus, pagi hari ini kami bersyukur kalau kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat, semua karena anugerah dari Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami punya semangat yang baru. Walaupun situasi di luar kami tidak baik, tapi kami terus baik karena ada Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami akan dengarkan renungan firman Tuhan di hari Minggu ini Tuhan, di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong, menopang kami Tuhan, sehingga kami boleh memahami akan firman-Mu, sehingga kami setiap hari, setiap waktu boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman atas hidup kami lewat perenungan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh dikuatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang di rumah maupun di tempat ini, mari katakan bersama saya, katakan amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Saudara tetap semangat. Amin. Saudara, karena semangat itu dibutuhkan setiap orang. Orang kalau udah nggak semangat biasanya lemas ya kan. Biasanya kayaknya hidup ini ya kayaknya lesu gitu ya. Tapi kalau ada semangat biasanya orang itu tuh punya sesuatu yang dahsyat luar biasa yang mendorong dia melakukan sesuatu. Biasanya orang yang semangat itu ada jalan-jalan tertentu, ada jalan keluar. Kenapa? Karena dia semangat, saudaraku. Ya, yang penting gini, semangat itu di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, pagi hari ini saya share sedikit saja firman Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah menghadapi krisis kehidupan. Saudaraku, saya mau katakan setiap kita tidak bisa lari dari yang namanya krisis atau masalah. Ya, kenapa kita masih hidup di dalam dunia ini? Krisis itu bisa kita alami saudara di setiap waktu, setiap saat. Tapi itu sebabnya kenapa kita kuat? Karena kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu kita semangat untuk ibadah baik ya. Sekarang live streaming ya, tapi di rumah-rumah ibadah lah ya, karena ini waktu-waktunya Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, ibadah itu dahsyat sebenarnya. Mau krisis keadaan apapun, kalau kita ibadah rasanya tenang. Betul ya. Kenapa? Karena ibadah itu kata firman Tuhan, ibadah itu adalah berguna dalam segala hal. Dan bahkan saudara ya mengandung janji baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Artinya kita nggak bisa saudara ya kalau kita nggak beribadah. Ibadah itu dahsyat saudara, menguatkan kita apalagi di saat-saat ini saudara ya, saat-saat waktu ini saudara di rumah terus ya, nggak bisa beraktivitas di luar. Caranya beraktivitaslah dengan Tuhan, dengan beribadah. Makanya saudara Yosua itu dahsyat, dia finishing well sampai ke tanah Kanaan. Dan dia berkata begini, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara mau beribadah terus dengan Tuhan, amin? Ya saudara, harapan saya mari kita terus semangat beribadah. Ya, jangan hanya waktu susah, keadaan apapun tetap beribadah kepada Tuhan. Nah pagi hari ini saudara, ya sesuai tema pagi hari ini menghadapi krisis kehidupan. Ya, nah saudara, ini sebuah krisis yang besar, yang global, seluruh dunia mengalaminya. Karena gini, krisis itu apa sih? Krisis itu adalah sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, betul ya? Sesuatu yang genting, gawat atau situasi yang tidak stabil, saudara. Bayangkan saudara ya, sesuatu yang mungkin berbahaya atau sesuatu yang membuat, yang mempengaruhi baik kita secara pribadi maupun masyarakat secara umum. Itu krisis saudara. Ya, bayangkan saudara,
hubungan hari-hari ini, ya kita berhubungan di keluarga, it's okay saudara. Tapi hubungan antara manusia udah mulai berkurang hari-hari ini. Ya, itu sebuah krisis hubungan. Bahkan ini bukan cuma krisis hubungan, krisis keuangan ya kan. Orang awal-awalnya saya perhatikan, orang awal-awalnya waktu dia ada dia masih membantu orang lain. Tapi lama-lama dia nggak ada, akhirnya dia juga pusing. Kenapa? Tidak ada pemasukan. Ya, pengeluaran terus, tiap hari kita butuh makan, betul tidak ya? Tapi kalau saudara apa yang terjadi? Kalau kita dalam keadaan terus begitu, pusing gak kepala ya? Pusing. Ya, kenapa? Karena kita nggak ada pemasukan. Itu krisis keuangan hari-hari ini, saudara. Ya, banyak teman-teman kemarin saya membagi firman di Jakarta lewat online. Banyak teman-teman yang sharing. Saya buat tanya jawab dengan apa sih keadaanmu? Apa sih dengan keadaan seperti ini yang kau alami? Mereka berkata, Pak, saya usahanya di mall tutup semua, nggak bisa makan Pak. Puji Tuhan masih ada yang bantu. Pak, aku susah, nggak bisa kerja, nggak bisa apa, nggak bisa dapat uang. Tapi ini realita, betul ya? Realita saudara. Jangankan mereka, kita sendiri bisa mengalaminya. Ya, puji Tuhan kalau saudara minimal adalah beras sedikit untuk makan saudara. Kalau yang lain yang nggak punya, wow, ini sebuah krisis. Artinya saudara, krisis itu kita nggak bisa hindari. Caranya kita harus hadapi. Amin. Nah, bagi kita orang percaya, kita punya janji Tuhan dalam firman Tuhan. Ya, kita punya janji-janji yang dahsyat, luar biasa dan sangat banyak dalam Alkitab itu. Maka di saat-saat ini beribadah, bacalah firman supaya janji-janji Tuhan kita memperoleh lewat baca firman. Amin. Nah, saudaraku, pagi hari ini saya akan share saja ya di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ya, saudara boleh buka firman Tuhan di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ya, ini perikopnya adalah ya pernikahan di Kana, saudara ya. Nah, saya akan bacakan saja secara cepat. Lalu kita akan renungkan beberapa hal dari firman Tuhan ini yang bisa menguatkan saudara dan saya. Ya, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan berkata, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, firman Tuhan ini bicara soal pernikahan di Kana. Tapi kalau saudara simpulkan di situ ada krisis anggur. Ya, nah beberapa hal yang penting kita renungkan pada pagi hari ini, di hari Minggu ini saudaraku, supaya kita dikuatkan dalam menghadapi krisis kehidupan. Ya, di situ ada krisis saudara, krisis anggur. Ya, nah yang pertama yang harus kita renungkan, ya, yang pertama menyikapi krisis itu harus dengan benar. Amin. Menyikapi krisis harus dengan benar saudara. Artinya gini, berespon benar di situasi yang tidak benar. Betul tidak ya? Di luar sana tidak benar, mungkin di sekitar kita tidak benar, tapi respon kita harus benar. Amin. Sebagai orang percaya, respon kita harus benar. Respon itu begini saudara, ya. Bagaimana kita dengan sesuatu itu menentukan keadaan kita. Ya, itu sebabnya Charles Swindoll berkata begini, 10% ya, segala sesuatu terjadi itu, keadaan itu ya dalam hidup kita, berdampak dalam kita. Tapi 90%, 90% saudara,
ya 90% itu bagaimana respon kita terhadap keadaan itu menentukan, saudara. Jadi kalau saudara gini, udah bilang pusing, istri udah bilang, Pak, makin lama makin habis ini uang kita, tidak ada pemasukan. Terus bapaknya bilang ini, terus mau bagaimana? Terus istri bilang lagi, emang nggak bisa kerja? Dituntut. Bapaknya bilang, mau kerja nggak bisa keluar. Terus ibunya tuntut, udah kamu keluar sana. Nggak mau, nanti kalau aku bawa kena virus, aku pulang gimana? Akhirnya ribut. Nah, pertanyaan saya, respon itu benar apa tidak benar? Halo? Kadang-kadang respon kita tidak benar. Artinya gini, kita lagi membuat sebuah trigger mengundang iblis menguasai supaya kita jadi ribut. Padahal apa? Sudahlah dalam keadaan begini, harusnya gini, yang baik saudara yang harus kita pertahankan. Respon kita harus benar. Kalau memang keadaan begini, nggak usah cari yang lain. Respon kita harus benar di situasi yang tidak benar. Perhatikan saudara firman Tuhan tadi. Ya, lihat mereka krisis anggur. Ya, dan Ibu Yesus Maria, saudara, dia tahu bahwa ini nggak ada anggur, mereka kekurangan anggur, krisis kan? Tapi apa respon dari Maria? Respon Maria, dia datang kepada Yesus. Amin. Pagi hari ini, saudara dan saya, maukah saudara ketika dalam krisis datang sama Yesus? Banyak orang ketika ada krisis, dia lupa Yesus. Saudara berdoa pagi, siang, dan malam, tapi ketika ditekan, kadang-kadang lupa Yesus. Yang ada bisa keluar kata-kata yang tidak baik. Kenapa? Respon kita menentukan. Memang setiap karakter orang berbeda-beda. Ada yang karakternya dominan, ada yang intim, ada yang cermat, ada yang stabil, beda-beda. Tapi gini, bagaimana respon kita, tindakan kita ketika kita menghadapi sebuah krisis? Saudara, nggak gampang memang, saudara. Tapi ingat baik-baik, lihat, perhatikan, Maria datang kepada Yesus. Dia tahu, saudara tahu Maria itu pilihan dari Tuhan. Ya, sejak semula dipilih Tuhan, ya dipakai Tuhan. Kenapa? Karena dia taat. Saya percaya kita semua baik di rumah saudara adalah orang-orang yang taat seperti Maria. Amin. Artinya ketika ada krisis, dia cari Yesus, dia tanya, dia bilang, dia berkata sama Yesus, mereka kekurangan anggur. Tapi apa kata Yesus, saudara? Yesus memang menjawabnya, ya agak kesel kalau menurut saya ya. Dia bilang, ngapain sih? Ini belum saatnya. Maksudnya gini, dia belum mau menampakkan bahwa dia itu Mesias saat itu, saudara. Bukannya dia nggak mau bikin mujizat, saudara, tapi ya dia nggak mau menampakkan bahwa dia Mesias, saudara. Tapi saudara, Maria tahu ada Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Kita tahu orang percaya di suatu situasi krisis seperti ini masih ada Tuhan. Amin. Amin. Kasih tahu kiri kanan walaupun jaraknya berjarak, bilang masih ada Tuhan Yesus yang bisa menolong. Ngomong aja. Lihat saudara, perhatikan. Maria taat. Ya, dia langsung bilang sama pelayan, udah kamu lakukan sesuai apa yang dia mau. Sesuai apa yang Yesus mau. Itu namanya taat, saudara. Loh, kadang-kadang kita Roh Kudus udah kasih tahu, udah apa, diam aja. Udah mah, diam aja. Udahlah, nggak usah ribut. Kadang-kadang lewat anak-anak udah aja, nggak usah nuntut, papa nggak belum kerja, nggak usah nuntut makan. Ya puji Tuhan kalau kita masih bisa makan minimal pisang goreng, ya iya kan? Yang ada aja, ya kan? Nah, kalau dia dalam keadaan itu tidak ada, ya tidak peka atau apa ya, Roh Kudus tidak bekerja dalam hidupnya, pastilah ribut. Situasi ini banyak yang ribut, saudaraku. Kemarin satu orang pengusaha telepon saya minta doain. Dia punya hotel, dia stres, bangkrut. Dan dia berkata, adik saya juga pengusaha hotel, bangkrut. Dan yang paling parah, anaknya umur 11 tahun, lari dari rumah. Saya bilang, Tuhan tolong. Artinya saat-saat ini Bapak, saya bilang, Bapak harus tenang, harus sabar, doakan. Ya, kenapa? Karena hari-hari ini dipakai iblis. Ya, memang segala sesuatu seizin Tuhan. Ya, tapi dalam kesempatan ini iblis juga ambil kesempatan, ya kan? Ya, dia rusak keluarga, dia rusak. Tahu gak saudara?
Ya makanya perkawinan atau pernikahan ini dahsyat dipakai Tuhan untuk sebagai contoh teladan. Kenapa? Tuhan mau segala pemulihan dimulai dari keluarga. Amin. Mulai dari keluarga, nggak usah tunjuk orang dan lain-lain, saudara. Mulai dari keluargamu. Saya juga, saudara, ambil prinsip. Saya mau rubah mulai dari saya sebagai kepala keluarga. Saya nggak mau tuntut istri, nggak mau tuntut anak. Yang penting saya mesti berubah dulu, karena saya tahu ketika saya berubah, seisi rumahku pasti berubah. Amin. Mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu juga jangan kalah, saudara. Harus jadi penolong, ya kan? Ya. Kejadian 2 ayat 18, engkau adalah seorang penolong. Penolong sama yang ditolong. Yang kuat adalah penolong. Benar ibu-ibu? Ya kan? Ya, pastilah kuat. Bisalah menolong suaminya. Jangan menekan. Wah, bapak-bapak itu kalau semakin ditekan, dibilang dengan masa-masa yang lampau, dia makin lama makin garang. Ya, dia lupa dia ada Tuhan, ya kan? Nah, itu sebabnya mari sama-sama saudara kita berespon benar di situasi yang tidak benar. Ya, minimal gini, walaupun cuma nasi goreng, ya bapak-bapak kasihlah apresiasi sama ibunya, ya kan? Itu nasi goreng enak banget. Walaupun agak hangus, bilang aja enak banget. Amin. Amin. Haleluya, saudara. Jadi yang pertama menyikapi krisis itu harus benar, berespon benar di situasi yang tidak benar. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, ya kita harus hidup dalam prosesnya Tuhan. Saudara, hidup ini proses. Perubahan itu adalah proses. Ya, ini diproses Tuhan, saudaraku. Ada yang prediksi nanti bulan Juni udah selesai. Itu supaya kita seneng, ya kan? Bulan Juni selesai itu, wah itu semua semangat banget. Bulan Juni selesai, haleluya. Saya bilang amin, amin. Kalau Tuhan bilang belum bulan Juni mau diapain, ya kan? Ya enggak. Ada yang bilang, wah ini udah diprediksi sama pemerintah, udah ada roadmap-nya, ya kan? Bulan sekian sampai sekian. Waduh, dia bilang, waduh masih lama. Khawatir lagi. Waduh, stok kita nggak ada lagi. Saudaraku, saya percaya saudara, mungkin orang di luar sana penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tapi orang percaya harus kuat. Amin. Oh ya, saya hari ini tetap kuat. Saya kesaksian dikit saudara, hidup dalam prosesnya Tuhan itu banyak. Pasti kita punya kesaksian-kesaksian proses Tuhan, ya kan? Ya, saya mengalaminya kemarin saudara. Saya ya terus terang saya ikut satu kuliah saudara dan harus bayar. Saya bergumul berhari-hari, sudah ditelepon mesti bayar. Saya mau bilang ini corona Pak, tapi kan sudah janji dari dulu untuk tahap-tahap pembayarannya dan sudah jatuh tempo. Tuhan, ada nggak bisa ini aku Tuhan, aku nggak punya cara yang lain. Aku hanya bisa berdoa, nggak tahulah caranya Tuhan. Terserah Tuhan lah, apakah ini mau lanjut apa enggak terserah Tuhan. Udah. Saya bikin satu renungan kemarin, saya sudah bagi di grup ya. Setelah saya selesai bikin renungan, saya doa. Saya cuma angkat tangan, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa, hanya Engkau yang bisa. Saya percaya mujizat Tuhan terjadi. Saudaraku, dalam waktu sedetik, saudara langsung ada telepon dan dia berkata, Pak, saya mau ketemu dengan Bapak besok. Dia bilang begini, nanti sore. Saya mau datang, saya mau kasih uang, mau bayar. Nih, ini Bapak bayar apa? Saya tanya, Bapak mau bayar apa? Oh, kebetulan Pak, satu tempat yang Bapak punya itu kan nanti bulan depan beres. Tapi saya lagi punya uang, saya mau bayar sekarang. Aneh bin ajaib ya kan? Orang sewa tempat, waktunya nanti, bayarnya sekarang. Aneh menurut saya. Saya bingung juga, saya nggak bisa ngomong. Saya itu Tuhan, inikah jawabanmu? Saya bilang sama istri, saya bilang, puji Tuhan, haleluya. Ya kan, mau 12 kali kayak 50 kali, pokoknya haleluya aja ya kan. Kenapa? Jawabannya langsung saya kaget. Saya bilang, ayo sore dia mau datang. Betul saudara, saya pikir ini bohong-bohongan apa gimana ya. Ternyata betul saudara. Saya dan istri langsung bawa mobil, ayo kita pergi. Sampai di tempat dia bayar dengan uang cash. Terpujilah Tuhan, saya bilang. Tuhan saudara menjawab segala sesuatu. Kadangkala kita nggak kira, kadangkala kita nggak tahu, tapi kadangkala lama, kadangkala tiba-tiba, kadangkala di tengah jalan. Itulah namanya proses Tuhan. Amin. Bangsa Israel itu mereka diproses Tuhan, saudara. Masuk ke padang gurun 40 tahun, saudara. Ini corona berapa lama? Baru berapa bulan ya kan? Bangsa Israel 40 tahun, artinya kita diproses Tuhan. Hiduplah dalam proses itu bersama Tuhan. Amin. Saudara, saya dan di tempat ini di rumah
hiduplah dalam prosesnya Tuhan. Kadang-kala sulit saudaraku, tapi kalau ada Tuhan Yesus, engkau berserah, engkau berkata, Tuhan aku nggak bisa apa-apa lagi. Perhatikan saudara, ya mereka krisis anggur, udah nggak bisa apa-apa ya kan. Mungkin saudara kalau perhatikan di dalam pernikahan itu kan saudara biasanya persiapkan makanan, minuman, ya nggak? Ya kan? Semuanya lengkap, tapi apa yang terjadi? Nggak ada anggur dalam proses pernikahan. Sudah di dalam pernikahan, coba saudara. Kalau masih persiapan sih masih bisa ya siap-siap kalau nggak ada sesuatu. Tapi ini saudara dalam prosesnya saudara, lagi mereka berpesta, anggurnya nggak ada, yang di dapur pusing saudara. Ya, krisis. Tapi lihat saudara, responnya Maria, dia datang kepada Tuhan Yesus dan diproses dan dia taat. Dan juga yang terjadi di situ, pelayan-pelayannya juga taat. Ya, semua orang taat. Waktu engkau, keluargamu, suami, istri dan anak taat, terus berseru dengan Tuhan, ada jalan keluar. Amin. Memang kita nggak tahu jalan keluarnya kayak apa, tapi waktu Anda mengalaminya baru Anda tahu. Saya kemarin waktu saya alami, saya bilang, iya ya, Tuhan itu ternyata dahsyat luar biasa. Beberapa kali kami mengalami hal yang udah di ujung tanduk nggak bisa apa-apa, tapi gini Tuhan jawab. Yang mungkin beda-beda jawaban Tuhan saudara dan saya. Yang paling penting saudara, ada kehadiran Yesus di hatimu. Amin. Yang paling penting ada Yesus dalam keluargamu. Yang paling penting ada Yesus dalam usahamu. Yang paling penting ada Yesus dalam pekerjaan. Amin. Kenapa? Ketika ada Yesus, saudara, percayalah sesuatu yang tidak baik akan jadi baik. Semuanya karena Yesus. Itu sebabnya hiduplah bersama Yesus, saudara. Ya, kalau dalam keadaan krisis ini hanya Yesus yang bisa diandalkan, nggak bisa yang lain, saudara. Saudara mau minta apa, saudara? Ya, mau bilang apa, saudara? Ya, saudara bilang, aduh pemerintah gimana sih? Mau protes 1000 juta kali pun, saudara. Kalau namanya, saudara, dalam keadaan krisis ini kita nggak bisa apa-apa. Berharaplah sama Yesus. Saya sampai hari ini saya bilang sama istri saya berharap sama Yesus. Banyak hal yang saya alami dalam prosesnya Tuhan. Yang terakhir saudara, yang ketiga, ya, percaya pada waktunya Tuhan atau kairosnya Tuhan. Saudara percaya kairosnya Tuhan? Amin. Karena gini, waktunya Tuhan beda sama waktunya manusia. Kita bisa mereka-reka kapan ini virus COVID-19 ini beres. Bisa mereka-reka, tapi Tuhan yang menentukan saudara. Jadi bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita menghadapi krisis ini? Hadapi saudara. Ingat, percaya akan janjinya Tuhan. Yakinkan, ikrarkan saja. Tuhan, aku percaya COVID-19 ini akan berakhir. Tapi itu seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, bukan seturut dengan kehendak saya. Kalau kehendak saya besok juga ingin beres, ya kan? Kehendak kita maunya cepat beres, betul tidak? Tapi ada waktunya Tuhan. Percayalah, waktunya Tuhan akan tiba. Amin. Jadi gini, percaya Tuhan, janji Tuhan pasti terjadi. Tuhan, jangan sampai anak-anak Tuhan, saya berdoa saudara, jangan sampai anak-anak Tuhan terpuruk dalam masa krisis ini. Kenapa? Karena mungkin mereka di luar Yesus, walaupun KTP-nya Kristen, walaupun ya dia percaya Tuhan Yesus, tapi dia nggak yakin, kadang-kadang ragu, saudara. Ya, nah itu akan dialami saudara. Saya doa saudara supaya mereka terus berpegang pada Tuhan Yesus. Saudara, ya, di dalam Yohanes 2 ayat 9 sampai 10 berkata begini. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, perhatikan. Ya, yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datang, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, perhatikan, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Wow, kaget, saudara. Waktu terjadi mujizat itu, saudara, ya, waktu terjadi ada Yesus hadir dalam keluargamu, sekitarmu akan merasakan dampaknya. Amin. Amin tidak? Ya, kalau engkau bersama Yesus, wow, mungkin ada keluargamu yang susah, saudara, telepon engkau berkata, ingat ada Yesus, ngomong gitu aja akan membawa ketenangan. Amin.
Ya, artinya gini, kita bisa jadi saksi buat orang lain, saudara. Ya, waktunya Tuhan ini, marilah kita pakai menjadi saksi buat orang lain. Jadi percaya janji Tuhan, lakukan. Ya, waktunya Tuhan pasti tepat dan pastilah COVID-19 ini akan berakhir karena Tuhan ya punya rencana dan tujuan yang mulia buat hidup kita. Amin. Ya, saya perhatikan saudara, memang ada krisis-krisis, tetapi gini, semakin hari orang yang tidak mengenal Tuhan cari Tuhan, saudara. Ya, yang susah, yang benar-benar terpuruk cari Tuhan, saudara. Ya, hari-hari ini banyak yang cari Tuhan, saudara. Mungkin sebelumnya nggak cari Tuhan, tapi inilah waktu-waktunya supaya gini, kita percaya kepada Tuhan, bersandar, beribadah. Saya renungkan, saudara, kita kan punya tema yang membangun keintiman dengan Tuhan tahun 2020. Memang ini membangun keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Ya ini ada COVID-19 supaya kita di rumah membangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Jadi memang betul itu tema kita. Bangunlah keintiman dengan Tuhan, dengan keluargamu, bangun keintiman dengan Tuhan. Karena Tuhan mau lewat keluarga-keluarga mujizat Tuhan terjadi. Amin. Saudaraku, saya percaya saudara, ya, yang ketiga ini, waktunya Tuhan itu ada percepatan mujizat. Tahu nggak saudara? Air jadi anggur. Secara ilmiah, secara kimia, air itu ya H2O, ya kan? Anggur itu dari mana saudara? Dari buah anggur diperas. Sangat tidak masuk akal, betul tidak? Enggak masuk akal, iya kan? Dan tahu gak saudara, anggur yang terbaik itu umurnya 25 tahun sampai 50 tahun disimpan. Itu yang terbaik dan termahal, saudara. Artinya gini saudara, di saat pesta itu Tuhan ngasih berkat enggak setengah-setengah, full. Amin. Anggur itu anggur yang terenak. Wow. Kalau Tuhan berikan mujizat buat kita, saudara dan saya, tidak setengah-setengah, Dia akan memberikan yang terbaik. Yang penting hati kita sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat kita yang di rumah untuk Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, harapan saya sudah di waktu krisis ini, mari bersama-sama dengan saya mengalami hal-hal yang dahsyat luar biasa. Banyak yang telepon saya minta didoakan, ya, baik yang di luar kota, ya. Saya cuma bisa berdoa, tapi gini, saya cuma mengatakan gini, harus ada Yesus di hati dan keluarga. Kalau nggak ada Yesus sulit, saudara. Kenapa? Hanya Yesus yang bisa memberikan jalan keluar. Pernikahan di Kana ini Yesus yang memberikan jalan keluar, ya. Dan Yesus berkata, ya, bukan waktunya, maksudnya dia yang tidak menunjukkan saat itu bahwa dia adalah Mesias, tapi dia bisa melakukan mujizat, dan itu mujizat yang pertama. Dan Yesus juga tidak mau gara-gara ibu Maria yang nyuruh saya terus saya bikin mujizat, bukan soal itu saudara. Tapi Yesus mau engkau menyembah aku, engkau melekat sama aku, engkau dekat dengan aku akan berikan jalan keluar. Amin. Bilang kiri kanan, ya, kasih tahu bersama Yesus kamu bisa dimampukan. Haleluya. Saudara, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Saya percaya biarlah perenungan kita menghadapi krisis kehidupan. 3 hal saudara yang kita simpulkan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus menyikapi krisis itu dengan benar. Jadi berespon benar di situasi yang tidak benar. Itu yang pertama saudaraku. Yang kedua saudara, hidupi prosesnya Tuhan. Prosesnya Tuhan itu memang ada susah, ada enak, tergantung, semua melalui proses. Hidup ini adalah proses saudara. Ya, yang ketiga, ya, percaya akan janji Tuhan, akan waktunya Tuhan, akan kairosnya Tuhan. 3 hal itu boleh menguatkan iman percaya kita sehingga kita semakin kuat di waktu-waktu ini, di waktu-waktu yang krisis ini. Saya percaya kita bisa menghadapinya bersama dengan Yesus. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu ini yang dahsyat luar biasa, ya. Haleluya. Bersamamu Tuhan. Haleluya. Kita bisa dimampukan. Bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan
sungguh-sungguh refnya. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenanmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya anugerah-Mu besar melimpah atas hidup kami. Tuhan, kami mau bersama dengan Engkau Bapa. Karena kami tahu karena bersama denganmu Bapa, kami boleh mengalami jalan keluar. Tuhan, pagi hari ini kami mau berdoa buat para jemaat di rumah Tuhan. Tuhan, mungkin mereka mengalami krisis. Krisis itu gak enak, tapi kami harus menghadapinya Tuhan. Kadang-kala kami merasa tidak sanggup, merasa khawatir, merasa takut. Tapi Tuhan, pagi hari ini kami boleh dikuatkan karena ada Maria yang taat kepada Engkau Yesus. Dia berkata, mereka kekurangan anggur dan Yesus membuat mujizat. Bersama Yesus, ketika ada Yesus, ada mujizat Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami mengalami krisis, mungkin keluarga-keluarga di rumah mengalami krisis, mungkin persediaannya kurang atau bahkan tidak ada Tuhan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, mujizat yang sama boleh terjadi seperti pernikahan di Kana, boleh terjadi dalam rumah tangga kami Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terjadi karena iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mungkin hari-hari ini kami krisis dalam hal Tuhan keuangan atau dalam hal kami stres karena kami sangat banyak tekanan Tuhan. Hari ini Tuhan, mari Engkau kuatkan kami Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Ketika Engkau ada hadir bersama hati dan pikiran kami boleh jadi dimampukan, kami boleh dikuatkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami belajar 3 hal untuk kami benar dalam menyikapi krisis ini Tuhan. Di situasi yang tidak benar kami harus berespon benar Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau respon-respon kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Kalau respon-respon kami membuat kami celah iblis itu masuk, ampuni kami Tuhan. Kami mau bersama dengan Tuhan meresponinya. Tuhan, hari ini kami mau hidup dalam prosesnya Tuhan. Kalaupun kami diproses dengan COVID-19 ini, Tuhan, kami mau belajar menghadapi dengan prosesnya Tuhan itu. Dan kami tahu Tuhan, kami mau mengalami Tuhan, janji Tuhan, kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Kami menantikan janjinya Tuhan. Dan kami percaya COVID-19 ini akan berakhir dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kami serahkan sepenuhnya jemaat-jemaat yang di rumah maupun di tempat ini. Hamba berdoa, kuasa ilahi menyertai kami, menjamah setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak punya sesuatu yang dia bisa harapkan, dimampukan, dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati juga mau gembala di tempat ini sehingga menjadi saluran berkat baik rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan sepenuhnya jemaat baik di rumah dimanapun mereka berada Tuhan, dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih, segala puji syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita semua yang di rumah dan di tempat ini, kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Jandri yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan. Saudara diberkati, amin. Yang di rumah diberkati, amin. Puji Tuhan. Mari kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita mengangkat persembahan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah menikmati berkat rohani melalui firman-Mu. Saat ini kami mau memberi persembahan, membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan terus memberkati kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami tetap taat kepada firman Allah.
membawa setiap persembahan kami ke dalam rumah Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat-Mu dicurahkan bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku beriman, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai Yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita boleh mengakhiri ibadah ini pada saat pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau yang sudah memimpin dan menyertai dalam ibadah kami saat ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih untuk berkat-Mu yang dicurahkan atas kami ketika kami menyembah-Mu. Ada sukacita, ada kemenangan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan atas kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kami, meneguhkan iman kami ya Tuhan, agar kami semakin kuat di dalam Engkau, menaruh iman dan pengharapan di dalam Engkau, karena mujizat Allah masih tetap terjadi dalam hidup kami. Memberkati bagi setiap melayani pagi ini, baik WL Singer, pemain musik, LCD Sound, penerima, juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati ya Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak ada yang sia-sia. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau terus melawat juga umat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya sekalipun kami jauh, tapi dekat di hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita akan mengangkat tangan bersama-sama untuk kembali menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga. Haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa serta cinta kasih-Nya yang sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan, dilimpahkan atas kehidupan kita umat-Nya, Dialah senantiasa boleh menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama boleh katakan amin. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap